Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Nah, saya akan membagikan sebuah aplikasi kartu ujian ya. Jadi kita tidak repot-repot lagi membuat kartu ujian, membuat ukurannya. Nah, saya membuat sebuah aplikasi kartu ujian. Karena banyaknya orang bertanya bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, dan terlebih lagi orang bertanya bagaimana sih membuat nomor urut peserta, kan begitu. Nah, jadi saya membuat sebuah tutorial singkat aja ya biar supaya lebih cepat. Nah, yang pertama adalah kita membuka aplikasi seperti biasa Excel, kita buka. Nah, kemudian kita isilah nama sekolah kita. Contohnya saya mengajar di SD ya, 173428 Huta Burbur. Kemudian kepala sekolahnya namanya siapa. Nah, langsung aja kita tulis serta dengan gelarnya. Nah, untuk nama sekolah dan nama kepala sekolah huruf besar ya, jangan huruf kecil. Nah, kemudian yang bagian ini NIP, NIP kepala sekolahnya, NIP-nya berapa? Misalnya 1987 12 200. Nah, kemudian kabupatennya, dia kalau di kabupaten apa, kalau kota Madia kota apa, kan itu. Kalau kabupaten seperti saya Humbang Sundutan. Nah, kemudian tanggal kartunya tanggal berapa, karena tahun ini adalah tanggal 23 ya, tanggal 23 mulai ujian sekolah, maka dibuat tanggalnya 23 2000 kok Mei ya, Mei 2022. Kemudian status sekolah, nah dipilih negeri atau swasta, negeri. Oke, nah tahun pelajarannya tahun berapa, 2021 2022. Kemudian tingkat sekolahnya dipilih, ini ada pilihannya SD, SMP atau SMA SD misalnya. Oke. Nah, ini biar aja, nomornya ini biar aja. Nah, kemudian kita tulis daftar peserta ujian. Nah, peserta siswa kita, siswa kelas 6 itu yang ujian itu namanya siapa? Maka yang kalau misalnya namanya Akbar Nasution misalnya ya, ini contoh aja. Misalnya Akbar Nasution. Nah, kemudian nomor pesertanya. Nah, inilah yang sering dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu guru yang meng-WA saya bagaimana cara membuat nomor peserta. Sebenarnya nomor peserta kalau kita lihat di video YouTube teman-teman kita dijelaskan secara panjang ya, nomor pesertanya panjang. Cuma di kabupaten saya ini di Humbangan Sundutan, saya lihat kartunya nomornya agak singkat sih. Khusus di Humbangan Sundutan itu dia langsung kepada ini 22 ya, misalnya ini 22. Nah, pertama 22 pertama ini, 22 ini adalah kita masukkan dulu kode kabupaten. Nah, jadi kalau untuk Humbangan Sundutan kodenya 22. Ya, kabupaten kodenya 22. Kemudian 031. Nah, 031 ini adalah kode sekolah masing-masing. Jadi tiap sekolah ini kodenya berbeda. Nah, di SD saya kebetulan di SD 28 Huta Burbur ini kodenya 031. Kalau sekolah lain saya tidak tahu. Nah, kalau ini 22 adalah kode kabupaten. Mungkin yang satu kabupaten dengan saya Humbangan Sundutan yang kodenya ini sama, 22. Kemudian garis 001. Nah, 001 ini nomor urut. Ya, jadi 001 di bawahnya 002, 003, 004, 005 sampai 0056 dan seterusnya. Nah, jadi ini berturut ya. Kemudian kita garis lagi, kita masukkan kode unik. Nah, kode unik ini yang pertama kali harus 8. Kode unik ini menurun. Nah, jadi kode unik ini menurun ya. 8 7 6 5 4. Nah, jadi begini. Saya contohkan begini ya. Nah, kode unik ini menurun, misalnya
Ini kan nomor urutnya tadi 002. Nah, ini 7, 6, 5, ya. Kemudian 4. Ini nomor urut 5 ya, 5. Terus nomor urut 6, kode uniknya menurun ya, kode uniknya menurun 3. Kemudian menurun lagi 2, nomor urutnya 7. Nah, ini harus dipahami ya Bapak Ibu. Kode unik yang terakhir ini menurun ya, tapi dimulai dengan angka 8. Nah, perlu dicatat nih, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 sampai 2 ya. Tidak ada sampai 2 aja dia. Nah, setelah 2 kembali lagi ke awal, tapi bukan kembali ke 8. Tapi dimulai dari 9 kode uniknya. Nah, jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, ini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, setelah 2 kembali lagi ke awal, 9, 8, 7 sampai nanti 2. Udah 2, balik lagi ke awal 9 dan seterusnya. Ya. Loh, tapi kok yang di awal ini yang nomor 1 kok 8, kok nggak 9 gitu ya. Memang begitu. Kalau saya tanya kenapa gitu, memang biasanya begitu. Gitu loh. Nah, jadi intinya nomor unik yang terakhir ini adalah menurun ya, bukan naik ya. Jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan seterusnya ke bawah. Seperti itu ke bawah terus. Hanya saja bedanya yang pertama kali nomor adalah 8, bukan 9. Nah, setelah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 baru mulai 9. 9, 8, 7 baru mulai lagi 9, 8, 7 itu. Nah, jadi intinya gini lah, intinya pokoknya dimulai dari 8 dulu sampai 2 baru, setelah 2 baru 9 sampai 2. Udah habis 9 sampai 2, udah habis 9 sampai 2 begitu. Oke. Jadi kalau ada yang kurang jelas juga bisa WA saya lagi. Kalau yang kurang jelas, tapi saya rasa udah cukup jelas saya. Tempat tanggal lahir biasa. Ya, tempat tanggal lahir lah misalnya Huta Gurgur 21 Mei, misalnya Mei 2010 misal, ini cuma contohnya. Dan seterusnya. Nah, setelah ini terisi daftar peserta ujian, baru kita ke kartu. Nah, tinggal kita cetak. Ini nomor urut 1 sampai 8 kita cetak. Nomor urut 9 sampai 16 kita cetak. Nomor 17 sampai 24 kita cetak. Nah, begitulah seterusnya. Nah, jadi lantas bagaimana jika ini kan 56 saya buat. Bagaimana jika muridnya lebih dari 56? Ya copy aja aplikasinya, di copy. Nah, jadi kita misalnya lebih dari 56 ya kita copy aja. Kita copy jadi 2 aplikasi. Nah, murid nomor 1 sampai 56 di aplikasi 1, murid nomor 57 sampai 100 di aplikasi 2. Nah, seterusnya begitu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah bingung. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Dan ini jangan diotak-atik dan jangan dirubah-rubah. Ini menggunakan kertas A4. Lebih bagus pakai kertas yang tebal ya, seperti kertas karton yang ukuran A4. Nah, jadi udah di print, ini udah di setting, udah bagus. Jadi nggak perlu lagi di otak-atik. Ya. Oke, Bapak dan Ibu. Terima kasih lah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas juga boleh ditanyakan di WA ya. Atau bisa di grup ini bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.